Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Marsalina Yohana Langkan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tribuana Kalabahi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia. Di sini saya akan mereview 3 artikel untuk melengkapi tugas antropologi kemaritiman. Jurnal yang pertama, judul artikel Sistem Pengetahuan Masyarakat Nelayan Pesisir Pulau Kasu, Kecamatan Belakang, Padang, Kota Batam. Nama penulis Haryudin Sri Wahyuni. Yang mereview saya sendiri, Marsalina Yohana Langkan. Pendahuluan, menurut Arif Satria 2015, wilayah pesisir merupakan entitas sosial ekonomi, sosial budaya, serta sosial ekologis yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Sebagai masyarakat pesisir, nelayan dituntut mampu beradaptasi terhadap kondisi sumber daya pesisir dan lautan yang khas seperti ikan yang mampu berimigrasi. Pemanfaatan sumber daya pesisir oleh berbagai pihak dengan degradasi sumber daya pesisir dan kurang jelasnya batasan-batasan kepemilikan sumber daya pesisir. Sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah, atau di daerah daratan rendah dan perkotaan. Metode dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiono 2008, pada umumnya alasan mengapa metode kuantitatif yaitu permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dimensial dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Hasilan pembahasan, masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat non-pesisir karena adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Pengetahuan masyarakat pesisir yang identik dengan pengetahuan nelayan atau penangkapan ikan cenderung akan mengarah kepada pengetahuan mengenali cuaca dan kondisi alam serta pengetahuan lingkungan masyarakat pesisir. Proses transformasi sistem pengetahuan didapatkan dengan generasi selanjutnya oleh generasi sebelumnya. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai sistem pengetahuan masyarakat nelayan pesisir di Pulau Kasu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan pesisir Pulau Kasu ketika melakukan aktivitas di wilayah laut tidak bisa mengabaikan pengetahuan yang di wilayah secara turun-temurun dan pengalaman pribadi yang kemudian pengetahuan disampaikan melalui percakapan lisan dan fenomena yang ada. Jurnal kedua, judul artikel Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Sibolga. Nama penulis Fitri Aryani, Irwan Limbong, Teguh Haryanto, dan Amelia Pradipni. Yang mereview saya sendiri, Marsalina Yohana Langkan. Pendahuluan, potensi sumber daya perikanan laut Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang garis pantai 1.300 km secara umum belum tergerap secara maksimal.
Sumber daya perikanan laut provinsi ini diperoleh dari dua wilayah, yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap DJPT 2014, produksi ikan demersial di WPP RI 572 pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis peperek, yaitu 10.202 ton atau 7,7% total produksi ikan demersial yang besarnya 13.1.698 ton. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap. Diharapkan berdasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat PPN Sibolga 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2018, di mana observasi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Sibolga. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Hasil dan pembahasan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjangan dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari kategori yang telah ditetapkan tersebut, PPN Sibolga memiliki 18 dari 22 kategori yang ada, yaitu 81,81% dari kategori keseluruhan. Dari jumlah tersebut, fasilitas yang dimiliki dari PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam meningkatkan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, fasilitas juga harus mendapat perhatian terhadap status kelayakan pakai. Selain dari keberadaan fasilitas tersebut, kelayakan dari setiap fasilitas akan menentukan seberapa besar fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memiliki status kelayakan yang dilihat dari tingkat pemanfaatannya. Kesimpulan, fasilitas yang terdapat pada PPN Sibolga memiliki status kelayakan yang sangat tinggi, yakni 71%, dengan makna bahwa secara keseluruhan fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Sibolga masih dalam keadaan layak untuk digunakan. Hasil ini didasarkan dari kategori yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, yakni sebuah PPN memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjangan dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari jumlah tersebut,
Fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dan meningkatkan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Jurnal yang ketiga, judul artikel Analisis sebaran dan perubahan ekosistem mangrove di WPP NRI 712 Indonesia. Nama penulis Ayang Armalita Rosalia Ishak Aryawan Wildan Aprisa Arifin Muhammad Renaldi Apriani Nerjana Pardip Mulana. Yang mereview saya sendiri Marsalina Yana Langpan. Pendahuluan, wilayah Indonesia yang memiliki daratan laut yang lebih luas terdapat daripada daratan sehingga menjadi negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara kedua KPP 2019. Maka pengolahan di bidang kelautan dan pesisir laut harus terus ditingkatkan. Mangrove merupakan tanaman dikotil yang tumbuh di pesisir dengan jenis air payau atau asin KPP 2018. Mangrove adalah pohon atau semak biasa yang membentuk semak lebat di sepanjang garis pantai yang hangat, berlumpur, payau atau pantai kelautan atau pantai. Keluarga bakau Rhizoporaceae mengandung sekitar 15 marga dan 120 spesies tersebar di daerah tropis. 1988. Manfaat dari mangrove yaitu sebagai tempat tanaman obat. Purnabasuki 2019. Wisata Bahari Nurdin 2011. Faktor kesejahteraan masyarakat pesisir Nanlohi et al. 2021. Tempat tinggal satwa liar Maulana et al. 2020. Diperkirakan terdapat lebih dari 120 spesies ikan dan lebih dari 260 spesies burung dan lebih dari 50 spesies reptil dan 8 amfibi. Giri 2007 dan sebagai pencegah abrasi pantai SAI 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode penelitian yang berlandas pada fasilitas positifme dan digunakan untuk melihat populasi atau sampel tertentu. Hasil dan pembahasan. Perubahan pada hutan dan ekosistem mangrove banyak disebabkan oleh ancaman ekosistem mangrove di Indonesia yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi industri.
industri, pemukiman, dan tambang, pencemaran limbah domestik, dan limbah berbahaya lainnya. Meningkatnya ilegal logam dan eksploitasi berlebihan, meningkatnya laju abrasi sebaran 1.950 per tahun sepanjang 420 km yang menyebabkan tekanan dengan ancaman laut, degradasi ekosistem mangrove Indonesia yang tinggi mencapai 52.000 ha per tahun. Kelebihan: selain penggunaan limbah organik, hutan mangrove juga dapat kelemahan. Selain penguraian limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepatkan proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen, dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang dan musim tertentu. Kelemahan: kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamuna dan juga terumbu karang. Kesimpulan: kawasan ekosistem mangrove di WPP 2007-12 berpotensial terus mengalami tekanan, terutama disebabkan aktivitas dari era terbangun di Pulau Jawa dan pegunungan lainnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap penurunannya jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sebelumnya dirasakan menjadi semakin berkurang atau hilang, sehingga menyebabkan berkurangnya keindahan, ketidaknyamanan, berkurangnya penyediaan sumber pangan perikanan, kekurangan ekonomi, menurunnya keanekaragaman hayati, dan ancaman bencana. Keberadaan kawasan ekosistem mangrove harus mendapat perhatian karena masih berkontribusi memberikan jasa ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan citra satelit untuk lihat luas yang terdapat dalam satu waktu. Terima kasih.